selanjutnya akan kita adalah al-asmaul khamsah. Mu'allif rahimahullah, yakni Imam As-Sinhaj Ibnu Ad-Durrun rahimahullah adalah pengikut mazhab Kufah dalam bab nahwu, sehingga menyebut dengan al-asmaul khamsah. Al-asmaul khamsah. Beda dengan ahli nahwu Basrah. Ahli nahwu Basrah, di antara yang ikut ahli nahwu Basrah ialah Ibnu Malik dalam Alfiyahnya. Mereka menambahkan satu kalimat, yakni hanuka, sehingga istilah al-asmaul khamsah bagi ahli nahwu Basrah menjadi al-asmaul sittah. Karena bulan anggotanya 6. Kalau al-asmaul khamsah anggotanya cuma 5. Abuka, akhuka, amuki, fuka, dan dumarin. Kalau ahli nahwu Basrah berpendapat anggotanya 6, sehingga istilahnya ialah al-asmaul sittah. 5 yang disebutkan tadi ditambah dengan yang ke-6, hanuka. Oleh karena kita mengkaji nahwu al-Ajurumiyah yang penyusunnya bermadzhab Kufah, maka di sini kita hanya mengkaji 5 saja dengan istilah al-asmaul khamsah. Kalau ditanya apa itu al-asmaul khamsah, al-jawab al-asmaul khamsah itu adalah abuka wa akhuka wa hamuki wa fuka wa dumaris. Langsung. Al-asmaul khamsah itu kan bahasa Arab. Bahasa Indonesia ini adalah 5 isim. Kalau ditanya apa itu 5 isim, langsung jawab abuka wa akhuka wa hamuki wa fuka wa dumaris. Jadi jangan terpengaruh, ya. Langsung jawab. Kalau ditanya apa yang dimaksud dengan al-asmaul khamsah, jawab abuka wa akhuka wa hamuki wa fuka wa dumaris. Adapun i'rab al-asmaul khamsah ialah ketika rafa menggunakan al-waw, ketika nasab menggunakan tanda al-alif, ketika khafat menggunakan tanda al-ya. Dicontohkan ketika rafa jaa abuka wa akhuka wa hamuki wa fuka wa dumaris. Contohnya nasab, inna abaka wa akhaka wa hamaka wa faka wa za malin qaimuna. Satu saja contohnya, ya. Ketika khafat menggunakan tanda ya, maratu
bi abika wa akhika wa hamiki wa fika wa zimari. Nah. Ya. Baik. Jelas i'rabnya, jelas pula contohnya. Permasalahannya, kita melihat dalam Al-Quran, dalam hadis, dan dalam kitab-kitab berbahasa Arab, ada yang sepertinya termasuk al-asma'ul khamsah. Tapi ketika rafa tidak menggunakan waw. Ketika nasab tidak menggunakan alif. Ketika khafad tidak menggunakan ya. Contoh, kalau kalian dalam Al-Quran, aba'ukum wa abna'ukum, seterusnya ya. Aba'ukum, bapak kalian. Itu rafa'nya pakai dhammah. Padahal aba'un itu jamak dari akun. Mengapa tidak diikutkan i'rab al-asma'ul khamsah? Padahal merupakan bentuk jamak dari akun. Sedangkan akun ialah salah satu anggota al-asma'ul khamsah. Ini berarti ada sesuatu yang harus dikaji lebih jauh. Ya. Juga dalam contoh yang lain, sebutkan lahu abun jamilun. Dia punya bapak yang ganteng. Abun pakai dhammah. Ketika apa? Tidak pakai waw. Padahal termasuk anggota al-asmaul khamsah. Dia ketika apa menggunakan waw. Ada apa ini? Ternyata setelah kita pelajari, kita teliti dengan seksama, al-asma'ul khamsah itu baru bisa menggunakan i'rab yang resmi. Rafa menggunakan wawu, fathah menggunakan nasab menggunakan alif, khafat menggunakan ya. Nah, itu memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelumnya. Kalau syarat-syaratnya tidak terpenuhi, maka tidak bisa mendapatkan i'rab resmi al-asmaul khamsah. Terserah mau pakai apa tanda i'rabnya. Yang penting tidak boleh menggunakan tanda i'rab resmi al-asmaul khamsah. Sehingga pembahasan kita berikutnya adalah syarat-syarat untuk bisa, dan syarat-syarat al-asmaul khamsah untuk bisa mendapatkan i'rab resmi. Rafa pakai wawu, nasab pakai alif, khafat pakai ya. Apa itu syarat-syaratnya? Ini biasanya masuk imtihan, ya. Jadi tolong perhatikan seperti ini, ya. Syarat al-asmaul khamsah menggunakan i'rab resmi. Rafa pakai wawu, nasab pakai fathah, pakai alif, khafat pakai ya. Nah,
Syarat yang pertama, terbentuk mufrad. Terbentuk mufrad. Abun itu mufrad. Kalau abaun jamak. Berarti kalau yang jamak itu tidak boleh menggunakan i'rab resmi al-asmaul khamsah. Jamak dari anggota al-asmaul khamsah tidak mengikuti i'rab al-asmaul khamsah yang resmi. Karena syarat yang pertama harus mufrad. Anggota al-asmaul khamsah yang ingin mendapatkan i'rab resmi harus mufrad. Yang pertama harus mufrad. Tapi tidak boleh musanna, tidak boleh jamak. Kalau nekat musanna dan nekat jamak, ya sudah. Yang nekat sama isim musanna, ya sudah, ikut musanna. Yang nekat jamak, ya sudah, kamu ikut jamak. Yang penting jangan ikut i'rab al-asmaul khamsah yang resmi. Ya. Nah, harus mufrad. Yang kedua, tidak ditasghir. Tidak ditasghir, ya. Dalam kurung tidak diikutkan wazan fu'ailun. Tasghir tadi. Tidak tasghir dalam kurung tidak diikutkan wazan fu'ailun. Dan yang kedua tidak ditasghir dalam kurung tidak diikutkan wazan fu'ailun. Jangan sampai salah nulis ya. Tidak itu ditulis ya, tidak penting. Tidak ditasghir dalam kurung tidak diikutkan wazan fu'ailun. Kalau coba menggunakan wazan fu'ailun atau ditasghir, maka tidak boleh mengikuti i'rab resmi al-asmaul khamsah. Apun menjadi ubayyun, ya. Ubayyun itu bapak kecil, nah, bapaknya pendek. Atau bapak tersayang, ya. Ja'a ubayyun, ra'aitu ubayyan, mar'u bi ubayyin. Sudah tidak menggunakan i'rab resmi al-asmaul khamsah. Kenapa? Karena dia tidak memenuhi syarat yang kedua. Mufrad dia memenuhi syarat yang pertama. Tapi yang kedua dia tidak mau mengikuti aturan. Kalau yang tidak mengikuti wazan fu'ailun atau tidak ditasghir, dia malah mengikuti wazan fu'ailun alias ditasghir. Maka ya sudah, tak boleh ikut i'rab resmi al-asmaul khamsah. Ya. Syarat yang ketiga. Syaratnya banyak juga ya. Nah. Ya, begitulah. Harus mudhaf. Harus mudhaf. Harus mudhaf. Mudhaf dalam kurung disandarkan pada kalimat yang lain.
Mudhof itu disandarkan pada kalimat yang lain. Kalau kalimat yang dijadikan sandaran namanya mudhof ilaih. Ini di atas. Ini mudhof. Yang di bawah mudhof ilaih. Karena dia bersandar dengan ini. Berarti yang dijadikan sandaran mudhof ilaih. Yang bersandar yang mudhof. Ya, contohnya abuka. Dia bersandar kepada dhamir kaf. Ya kan? Nah, ketika yang dipakai sandaran namanya mudhof ilaih. Abu Jabir mudhof bersandar kepada Jabir. Dari Jabir mudhof ilaih karena dipakai sandaran. Paham ya? Kalau kalian bersandar ke tembok, nanti kalian itu mudhof, temboknya itu mudhof ilaih. Paham? Abdullah, Abdul berarti mudhof, lafzul jalalah mudhof ilaih. Karena Abdul bersandar kepada lafzul jalalah. Lafzul jalalah dipakai sandaran berarti mudhof ilaih. Al-asmaul khamsah kalau ingin mengikuti i'rab rasmi harus mudhof. Harus mudhof. Bukan mudhof ilaih ya, harus mudhof. Kalau jadi mudhof ilaih tidak menjamin dia bisa mengikuti i'rab al-asmaul khamsah. Harus mudhof. Lain mudhof ilaih. Syarat yang ketiga ini dia harus mudhof. Apa mudhof? Bersandar pada kalimat yang lain. Kalau kalimat yang dijadikan sandaran namanya mudhof ilaih. Bukan syarat al-asmaul khamsah. Kalau mudhof ilaih ya syaratnya mudhof. Ya. Nah. Kalau enggak mau mudhof dia mufrad. Naam. Tidak ditasghir, yakni tidak ikut wazan fu'ailun. Naam. Tapi enggak mau mudhof, ya sudah, singkirkan dia. Jangan diikutkan i'rab rasmi al-asmaul khamsah. Seperti lahu akhun kabir. Inna akhad lahu kabir. Maratu di akhir lahu. Nah, tak pakai i'rab al-asmaul khamsah. Kenapa? Karena enggak mau mudhof. Abun akhun itu enggak mudhof ya. Walaupun dia mufrad, walaupun dia tidak ikut wazan fu'ailun, dia tidak tasghir, tapi dia tidak mau mudhof. Ya sudah, berarti tidak berusaha. Yang keempat, tidak mudhof pada ya mutakallim. Tidak mudhof kepada ya mutakallim. Ya'ul mutakallim. Tidak mudhof pada ya mutakallim. Katanya tadi kan harus mudhof. Apakah sembarang standar ke kalimat yang lain? Ternyata syaratnya tepat. Silakan. Mau bersandar ke kalimat apapun, yang penting tidak bersandar pada ya mutakallim. Kalau nekat bersandar pada yang mutakallim, ya i'rabnya muqaddarah lil munasabah. Ja'a abi. Ra'aitu abi. Maratu di abi muqaddarah lil munasabah. Untuk menyesuaikan dengan keinginan ya mutakallim. Nah, tidak menggunakan i'rab al-asmaul khamsah. Kenapa? Karena dia memang mudhof, tapi mudhofnya kepada yang mutakallim, padahal sudah dilarang tidak boleh mudhof kepada yang mutakallim. Boleh mudhof ke siapapun, tapi jangan kali-kali mudhof kepada yang mutakallim.
Karena yang mutakalim itu qalat was dalam memegang adatnya apa kalimat sebelumnya huruf-huruf sebelumnya itu harus kasrah. Kalau nggak mau jangan ikut. Sementara al-asmaul khamsah di irobnya rafat pakai wawu, nasab pakai alif, khafat pakai ya. Nah kalau dipaksa sama yang mutakalim harus kasrah, ya secara otomatis semua program al-asmaul khamsah batal. Daripada batal, cari pasangan yang lain saja. Nah, tinggalkan yang mutakalim. Rangkau yang mutakalim memang kolon dalam masalah ini, ya. Dia memang ingin enaknya sendiri. Nah, maka ada syarat yang keempat. Tidak boleh putus pada yang mutakalim. Apa tadi syaratnya yang pertama? Yang kedua, tidak tasbih alias jangan kesal. Salah harokat, salah. Ya, terus harus mudah. Kemudian tidak mudah. Pasangan. Nah, karena berpasangan belum tentu mudah. Barang. Ya. Berpasangan belum tentu dia apa ini? Mudah. Ya kan? Nah. Baik. Apa saja tadi al-asmaul khamsah itu? Abuka, amuki, umuka, dan rumahnya. Semuanya harus memenuhi 4 syarat ini. Dan untuk anggota tertentu ada syarat tambahan. Boleh untuk anggota tertentu. Semua anggota al-Qur'an harus memenuhi 4 syarat tadi. Semuanya dipenuhi, tidak boleh pilih-pilih. Semuanya dipenuhi. Untuk anggota al-Qur'an tertentu ada tambahan syarat berikutnya. Semua anggota al-Qur'an harus memenuhi 4 syarat tersebut. Selanjutnya, untuk sebagian anggota ada syarat tambahan. Sudah dikasih 4, kasih tambahan, tapi sebagian anggota, ya. Nah. Untuk sebagian anggota ada syarat tambahan. Jadi kata-kata tambahan di samping memenuhi 4 syarat tadi, ditambah syarat ini khusus untuk sebagian anggota. Ya. Nah, untuk buka tidak boleh menggunakan mim. Huruf akhirnya tidak boleh menggunakan mim. Tahu mim ya? Ya mim. Buka itu kan asalnya pamun, mulut. Ada mimnya kan? Nah, kalau mau jadi anggota al-asmaul khamsah sampai 4 syarat tadi dipenuhi, ada syarat tambahannya. Mimnya buang. Jadi bukan, nggak boleh famukan, ya. Mimnya dibuang. Tapi kalau nggak mau membuang mimnya, ya sudah, nggak boleh mengikuti i'rab al-asmaul
khamsah, sekalipun 4 syarat tadi dipenuhi. Sekalipun 4 syarat yang sebutnya tadi dipenuhi, tapi kalau syarat tambahannya ini dilanggar, yakni tidak boleh menggunakan huruf mim akhirnya tadi pada akhirnya, tapi dia masih nekat menggunakan mim pada akhirnya, maka ya sudah, i'rabnya tidak menggunakan i'rab ala soal khamsah. Ya, seperti contoh, nazartu ila famin hasan. Aku melihat urus yang bagus. Famin hasanin, ya kan? Tidak famin, ya tanda apa? Amin. Hada famun hasanun. Ini ialah mulut yang bagus. I'rabnya sudah tidak menggunakan apa ini? Al-asmaul khamsah. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat tambahan, yakni membuang mim pada akhir kalimat itu. Ya. Jadi syarat tambahan untuk fuka ialah membuang mim yang biasa nempel pada huruf akhir kalimat itu. Ya. Nah, untuk do harus mengandung arti pemilik sahibun, mengandung arti sahibun dalam kurung pemilik. Dan yang kedua, harus mudhaf pada isim jenis. Dalam kurung, yakni isim dohir bukan sifat. Isim dohir yang bukan sifat. Isim jenis itu isim dohir yang bukan sifat. Harus mudhaf pada isim jenis, ismu jinsin. Yakni isim dohir yang bukan sifat. Ngerti? Isim dohir itu bukan isim domir, ya. Nah, bukan sifat. Yakni bukan yang pakai maf'ul. Contohnya, kalau yang dohir dan sifat itu imun. Apalagi jahilun. Namanya isim dohir sifat. Bukan isim jenis ini namanya. Ya. Tak boleh itu mudhaf sama kalimat kayak ginian, ya. Nah, dia tidak boleh mudhaf pada sembarang mudhaf. Ya, pada sembarang. Dan harus mudhaf pada isim jenis. Kalau kurung itu penjelasan isim jenis, yakni berupa isim dohir yang bukan sifat. Kalau yang dohir tapi sifat, tak boleh. Dohir yang bukan sifat seperti apa? Ilmun. Lagi malun, harta. Kan dohir semua. Isim dohir bukan isim domir, kan bukan sifat. Lagi ilmun, malun, aitun, alamun. Lagi? Kitab. Lagi? Lagi? Dan lain-lain. Dan cukup dan lain-lain saja. Tapi zu samping harus memenuhi 4 syarat yang resmi, ditambah dengan 2 syarat. Yang pertama, mengandung arti sahib, yakni pemilik. Yang kedua, mudhaf pada isim jenis, yakni
isim dhahir yang bukan sifat. Dan kalau nekat nggak boleh. Kalau melanggar syarat tambah ini nggak boleh. Tuh menggunakan i'rab resmi al-asmaul khamsah. Kesimpulannya, abuka 4 syarat. Akuka 4 syarat. Kamuki 4 syarat. Buka 5 syarat. Zu Malik 6 syarat. Itu saja. Kalau enak, ya. Nah, atau simpelnya semuanya harus memenuhi 4 syarat. Untuk fu ditambah 1 syarat. Harus meninggalkan mim pada kalimat akhirnya. Untuk zu ditambah 2 syarat. Harus mengandung arti sahib dan pemilik. Yang kedua, mudhaf pada isim jenis. Apa isim jenis? Isim dhahir yang bukan sifat. Misal babun, kainun, kitabun, qalamun, narun. Du babin, du kitabin, du qalamin, du baitin, du malin, du ilmin, du yang lain. Nah, itu. Sampai kalau du qaim, du jalis, du mahmud, tak boleh. Tak boleh. Ya. Karena ini semuanya isim dhahir tapi sifat. Sehingga tidak boleh. Ya. Nah. Tidak boleh untuk sandaran zu. Ya. Nah. Barakallahu. Ada pertanyaan? Silakan. Jadi kalau ditanya apa al-khamsah, jawabannya Akuka, kamu, ibuka, rumah. Apa i'rabnya al-asmaul khamsah? Rafat pakai kamu, nasab pakai khafat pakai apa saja syarat al-asmaul khamsah mengikuti i'rab itu? Atau mufrad? Apa semua? Bisa ya, bisa ikut wazan fa'ilun. Yang ketiga, mudhaf. Yang keempat, mudhaf pada yang mutakallim. Nah, untuk sebagian anggota ada tambahan syaratnya. Fu tambah 1 syarat, yakni apa? Tidak menggunakan mim yang biasa menempel kalimat aslinya. Ya. Tidak menggunakan mim yang biasa menempel pada akhir kalimat. Kalau itu tambah 2 syarat. Mengandung arti apa baik? Yang kedua, apa itu jenis? Yang bukan sifat. Jadi kalau tidak memenuhi syarat semuanya, berarti dia sekalipun bagian dari anggota al-asmaul khamsah, tapi tidak boleh mengikuti i'rab al-asmaul khamsah. Jadi al-asmaul khamsah ini disampaikan anggotanya jelas, aturannya juga jelas. Kalau yaitu kayaknya mirip jadi anggota, tapi tidak mengikuti aturan, maka bukan al-asmaul khamsah. Jika ditanya al-asmaul khamsah itu langsung disebutkan akuka, kamu, ibuka, wa kemarin, tak boleh apun, hamun, fu. Tak boleh. Kalian kalau tanya apa al-asmaul khamsah, aku menjawab akun, hamun, tak boleh. La yajuz. Tidak boleh. Tak boleh. Kenapa boleh? Karena tidak boleh persyaratan. Makanya kalau jawabnya benar. Ada pertanyaan?
Sebenarnya, insya Allah nggak ada ya. Gampang kan? Aku itu paling gampang. Ya, nah, paling gampang. Di antara pelajaran yang ada itu paling gampang. Nah, ya kan? Ya. Amir, gampang kan? Alhamdulillah, gampang. Saya belum sempat lihat hasilnya kemarin. Ya, saya tunda. Ya, insya Allah Pak nilai kemarin belum sempat. Di hari-hari memang anak lagi sibuk. Ya, siapkan beres-beres rumah. Ya, yang mungkin nanti hari Sabtu akan ada perubahan jadwal sementara. Anak mungkin tak bisa ngajar sementara, ya. Ada keperluan seorang ya, yang harus segera diselesaikan. Nah, ya, insya Allah. Adapun kalau al-ma'un nasa'i, wah, pembahasannya lebih panjang daripada al-asma'ul khamsah. Rasa-rasanya tak cukup. Al-asma'ul khamsah saja memakan waktu 45 menit. Apalagi al-ma'un nasa'i, yang pembahasannya lebih panjang. Menurut logika, lebih dari 45 menit. Paling tidak 1 jam. Kalau sekarang sisa waktunya tinggal 15 menit. Tapi terpotong di tengah jalan. Kurang nyaman. Ya. Nah, untuk itu kita sampaikan besok saja. Insya Allah. Wadah 6 berarti. Dicoba harus imtihan mendadak, harus siap. Saya memang biasa kayak gitu ya. Bukan insya Allah ke depan imtihan, harus langsung ada dan saya tidak biasa ngasih PR ya. PR-nya ya merojaah sendiri. Nah, ya, karena saya tahu hanya pelajaran. Kalau semuanya ngasih PR, pusing. Dan namun saya barakallahu. Yang belum hafalan coba ke tangan. Atau belum? Hafalan kerap. Atau belum maju? Belum maju. Belum. Muhammad Buzaki maju ya. Iya sekarang maju ya. Nah, ada kesempatan kan? Tes. Wira ganteng.